Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR, yang dituliskan langsung oleh Mahardika Kurniawati dan Rizal Yaya pada tahun 2017. Saya akan mereviewnya dalam bentuk PowerPoint agar lebih menarik, khususnya buat kalian yang males baca artikelnya. Tapi buat kalian yang pengen baca langsung bisa dicek di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa itu Islamic Social Reporting atau ISR. ISR adalah suatu standar pelaporan berbasis syariah yang bertujuan untuk melihat kinerja sosial perusahaan. Konsep dan prinsip syariah yang terkandung di dalam ISR ini mampu menghasilkan berbagai macam aspek seperti aspek moral, spiritual, dan material. Itulah yang menjadi konsentrasi utama ISR terhadap laporan kegiatan sosial perusahaan. Pengukuran ISR pada perusahaan-perusahaan syariah saat ini masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index atau indeks GRI. Penggunaan indeks GRI pada perusahaan syariah kurang tepat karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian tujuan dari penulisan artikel ini yang pertama yaitu dapat memberikan gambaran tentang tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah yang termasuk dalam DES kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemangku kepentingan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kemudian permasalahan dari penelitian ini yang pertama, masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Pelaporan ISR masih bersifat sukarela karena belum ada standar baku dari pemerintah. ISR pertama kali digagas oleh Hanifah pada tahun 2002 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Othman et al. Pada tahun 2009 di Malaysia. Munculnya konsep ISR disebabkan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan tanggung jawab sosial konvensional, sehingga muncul kerangka konseptual ISR yang sesuai dengan konsep syariah. Teori yang digunakan ada dua. Yang pertama, teori legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. Memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, Syariah Enterprise Theory atau SET merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Penelitian ini didasari oleh Syariah Enterprise Theory yang menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia sebagai wakilnya memiliki konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Kemudian di sini hipotesisnya yang pertama, pengaruh ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Hasil tersebut berarti bahwa semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka pengungkapan ISR akan semakin luas. Hal serupa juga dibuktikan oleh Dewi dan Priyadi pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Kemudian yang kedua, pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR, bahwa komposisi Dewan Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan yang ketiga, pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR, bahwa adanya komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial pada perusahaan publik di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka diharapkan semakin luas tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR, bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan yang kelima, yang terakhir, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR, bahwa tanggung jawab lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Kemudian di sini populasi dan sampel pada artikel tersebut. Yang dimaksudkan populasi ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES dan mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015. Kemudian sampel sendiri yaitu penentuan sampel dengan metode proporsive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai 2015, mengikuti proper pada tahun 2011 sampai 2015, mempublikasikan annual report pada tahun 2011 sampai 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada variabel dependent. Variabel dependent sendiri dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan ISR pada laporan tahunan perusahaan syariah yang diukur dengan nilai dari indeks ISR. Kemudian ada variabel independen. Variabel independen sendiri dibagi ada 5. Yang pertama, ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang informasinya didapat dalam laporan tahunan perusahaan. Kemudian yang kedua, independensi dewan komisaris. Independensi dewan komisaris diukur dengan menghitung komposisi atau proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan. Terus yang ketiga ada komite audit. Komite audit yang dimaksud adalah jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan. Yang keempat, rasio profitabilitas yang digunakan adalah tingkat pengembalian atas aset tahunan, return on asset atau ROA. Dan yang kelima, yang terakhir, kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lapangan lingkungan hidup yang baik. Pengukuran kinerja lingkungan dalam penelitian ini dengan melihat prestasi perusahaan dalam mengikuti proper yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan memberi skor untuk masing-masing warna peringkat yang diperoleh perusahaan, yaitu yang pertama ada emas, sangat baik, diberi skor 5, hijau, sangat baik, diberi skor 4, kemudian ada biru, baik, diberi skor 3, dan merah, buruk, diberi skor 2, dan yang terakhir hitam, sangat buruk, diberi skor 1. Hasil pengujian hipotesis dari kelima acuan yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda, yaitu untuk ukuran dewan komisaris, yang pertama untuk ukuran dewan komisaris membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Jadi untuk yang pertama diterima. Kemudian yang kedua, pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Untuk yang kedua ditolak. Terus yang ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Untuk yang ketiga juga ditolak. Yang keempat, hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Nah, untuk yang keempat diterima.
Dan yang terakhir, yang kelima, hasil pengujian hipotesis yang kelima membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Untuk yang kelima juga diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa program peringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari artikel tersebut yang sudah saya baca sebelumnya, di sini hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Perusahaan dalam melakukan pengungkapan ISR dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran Dewan Komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat atau stakeholders mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama para stakeholders Muslim. Stakeholder Muslim dapat terdorong untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan ISR yang tinggi, karena mengindikasikan perusahaan telah melakukan dan mengelola perusahaan dengan memadai sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih, mungkin itu sekian review artikel yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Dari saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan, apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf.